بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وطلابي rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini dan di bab yang baru. Karena kemarin alhamdulillah kita sudah selesai dari bab adabis safar. Dan kita akan lanjutkan kembali di bab adabi iyadatil marid. Ya, bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit. Ya, silakan antum buka kitab adab antum dan kita lihat bersama-sama. Namun sebelumnya, kaif halukum? Ya, semoga antum di rumah sana ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah terus memberikan barokahnya kepada kita sehingga kita bisa terus memanfaatkan waktu-waktu kita dalam kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai babu adabi iyadatil maridhi, bab yang akan berbicara tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Namun di sini sebelum kita mulai, seperti biasa, al-muallif hafizahullah taala memberikan sebuah hadis kepada kita tentang adanya adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, amarna Nabi SAW bisab'in wa nahana an sab'in. Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 yang lainnya. Amarna bittiba'il janaiz. Beliau merintahkan kepada kami untuk mengikuti jenazah sampai ke pemakaman. Wa iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Wa ijabatud da'i, menjawab undangan. Wa nasril mazlum, menolong orang-orang yang dizalimi. Wa ibraril qasam, dan menjalankan sumpah. Wa raddis salam, menjawab salam. Wa tashmitil atis, dan mendoakan orang yang bersin. Itu 7 perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya menjenguk orang sakit. Dan ini menunjukkan bahwasanya menjenguk orang yang sakit ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya pasti ada keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan bagi kita. Kita lihat di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan di sini, yang pertama, fadlu iyadatil maridhi. Tentang bahwasanya menjenguk orang yang sakit ini memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, yang semoga ini bisa dengan ilmu kita tentang bahwasanya menjenguk orang sakit ini ada keutamaannya, ia bisa menjadi motivasi bagi kita semua, motivator, pendorong bagi kita semua untuk kita mengamalkan amal yang mulia ini, yaitu menjenguk orang yang sakit. Wa fi fadliha atharun katsiratun nadhkuru minha, dan banyak sekali athar-athar, hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di antaranya marwahu Thauban, hadis Thauban radhiyallahu anhu, maula, budaknya Nabi kita Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda SAW, man 'ada maridan lam yazal fi khurafatil jannah hatta yarji. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka seakan-akan dia berada di taman surga yang penuh dengan buah-buah yang siap dipanen, hatta yarji, sampai dia kembali dari penjengukannya tersebut. Dalam hadis yang lain, dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda sallallahu, man 'ada maridan khadha fir rahmah. Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seakan-akan dia menyelam di lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha, sampai ketika dia duduk
ya di rumah yang sakit, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin akhar, dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi kita bersabda sallallahu, man 'ada maridan khadha rahmah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia menyelam, seakan-akan menyelam di lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jalasa indahu istanqa fiha. Ketika dia duduk di rumah yang sakit, maka akan dia berendam di lautan rahmat tersebut. Fa idza kharaja min indihi khadha rahmah hatta yarji' ila baitihi. Dan ketika dia keluar berpaling berpamitan, maka seakan-akan dia telah berenang menyelam di lautan rahmat Allah SWT sampai dia kembali. Begitu juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibn Adam maridtu falam ta'udni. Ya wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya bagaimana aku mau menjengukmu, mendatangimu, sedangkan engkau adalah ya Rabbnya alam semesta ini. Qala ama alimta. Allah Ta'ala berfirman, apakah engkau tidak mengetahui anna abdi fulan marida, hambaku fulan itu sedang sakit. Falam ta'udhu, kenapa engkau tidak namun engkau tidak menjenguknya. Amma alimta annaka law udtahu lawajadtani indah. Dan seandainya engkau yang menjenguknya, maka sungguh engkau akan mendapatkan diriku di sisinya. Itu maksudnya, ya kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang suka menjenguk orang-orang sakit. Begitu juga ya sabda Nabi kita SAW yang lainnya, yang juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadis dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya beliau pernah mendengar Nabi kita bersabda sallallahu, man ata akhahu muslim aidan, barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim ya untuk menjenguknya, masya fi kharafatil jannah, maka seakan-akan dia berenang, ia berada di ya taman-taman atau kebun-kebun surga, yang di sana ada buah-buahan yang siap untuk dipanen, hatta yajlis, sampai ia duduk di ya rumah yang sakit tersebut. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah, dan ketika dia duduk ya di rumah orang yang sakit itu menjenguknya, maka seakan-akan rahmat Allah Ta'ala memenuhinya. Fa in kana ghurwatan, kalau penjengukan itu dilakukan pada pagi hari, sallallahu alaihi sab'una alfa malakin, maka ada 70 ya ribu malaikat yang akan mendoakan kebaikan kepadanya hatta yamsi, sampai ya sore hari. Wa in kana masaan, dan seandainya penjengukkan itu pada sore hari, maka di sana ada ya 70 ribu malaikat yang juga akan mendoakan kebaikan baginya sampai pagi-pagi tiba. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang sungguh besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang ya menjenguk saudaranya yang sakit. Namun pada zaman sekarang ini sungguh sedikit kita menemukan orang-orang yang ya bergegas untuk menjenguk saudaranya ketika temannya sakit. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus tetap ya menghidupkan ya amal baik ini, sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam hal ini menjenguk orang yang sakit. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah, itu adab yang pertama. Adab yang kedua, iyadatus subyan. Ya, kita dianjurkan juga ya untuk menjenguk ya anak-anak yang sakit. Anjuran di sini ya bukan hanya untuk orang-orang yang dewasa atau orang tua, namun juga dianjurkan bagi kita untuk menjenguk anak-anak yang sedang sakit. Yu'adus subyanu idza maridu. Ya, anak-anak kalau dia sakit juga dianjurkan untuk kita jenguk dia. Kama yu'adur rijal, sebagaimana penjengukan kita kepada orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang tua. Wa dzalika li'anna al-ma'na alladhi min ajlihi yu'adur rijalu mawjudun fi 'iyadatis sibyan min ad-du'a lil marid. Karena tujuan kita hikmah ya kita menjenguk orang yang dewasa itu juga ada ya dalam penjengukan kita terhadap anak-anak yang sakit. Dalam apa? Dari kita bisa mendoakannya, ya mengurangi bebannya, memberikan nasihat kepadanya, hiburan kepada dan yang lainnya. Dan ini yang merupakan kebaikan yang juga besar di Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendoakannya, ya menghiburnya. Tentunya kita mampu memasukkan kebaikan ya kepada saudara kita, dan di antara perbuatan yang afdal di Allah Subhanahu wa taala yaitu memasukkan kebahagiaan pada diri seorang muslim, dan di antara caranya dengan kita melakukan penjengukkan kepada mereka.
Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun dalil yang menjelaskan tentang perkara ini itu hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu ketika beliau berkisah, inna ibnatan lin Nabi sallam, pernah suatu ketika ya salah satu putri dari Nabi sallam yang mengutus seseorang ya untuk mendatangi kami. Yang beliau ketika itu Usamah bin Zaid sedang bersama Nabi kita Muhammad sallam dan juga Sa'ad wa Ubay bin Ka'ab. Nahsabu, Usama mengatakan ketika kami mengira ya anaknya itu sudah meninggal dunia. Maka kami pun Nabi kita sallam mengutus kembali dan mengatakan inna lillahi ma akhadha wa ma a'ta wa kullu syai'in indahu musamma. Mendoakan ya sebuah doa yang dianjurkan kita mendoakannya ketika ya berdoa dengannya ketika ada orang yang meninggal dunia. Namun utusan kembali datang. Faqama Nabi sallam fa'arsalat tuqsimu alaih. Maka yang anaknya tadi kembali mengutus seseorang ya sambil bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendengar itu Nabi kita bangun ya, para sahabat juga bangun. Farafa as-sabiyyu, langsung Nabi kita mengangkat ya anak kecil tadi fi hijrihi dan menaruhnya di pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa, ya sambil napasnya ya terseduh-seduh. Fafadat ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun menangis. Ya, faqala lahu Sa'ad, ketika Nabi kita menangis, Sa'ad berkata kepada beliau, "Ma hadha ya Rasulullah, apa ini Rasulullah, kenapa kau menangis?" Qala hadhihi rahmatun wada'aha Allah fi qulubi man syaa min ibadihi. Ini adalah rahmat, inilah kasih sayang yang Allah ya tempatkan di hati orang-orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wala yarhamullahu min ibadi illa ruhama, dan Allah SWT tidak akan pernah memberikan rahmatnya, tidak mengasihani, tidak menyayangi ya dari hamba-hambanya kecuali hamba-hambanya yang suka memberikan kasihannya, memberikan kesayangannya kepada orang-orang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita menjenguk orang yang sakit itu merupakan tanda ya kasih sayangnya kita kepada mereka. Dan antara orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa tullabi rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang ke-6 ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.